Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Nah, ini ya saya mohon maaf kalau kemarin saya menganggap ini hal yang biasa saja sehingga ngapain sih Neng dipikirin, Neng kan udah nikah. Kemudian juga dari sisi personality Neng juga hari ini masih gadis, kan gitu loh. Masih gadis. Nih dunia ini aneh-aneh, Ha. Ada yang belum nikah sudah tidak gadis. Yeah. Ada yang sudah nikah masih gadis. Yeah, itulah ada dunia. yang belum nikah sudah tidak bujangan. Ada yang sudah nikah masih bujangan seperti kasus Bogor. Nah, kemudian kan nanti kan nggak boleh diceritakan di sini. Rangkaian peristiwanya begitu panjang dan kalau dianalisis begitu mencekam sebenarnya. Tetapi seluruh ini Neng tidak lagi sendiri. Hari ini saya sudah menyiapkan tim, bukan hanya yang di sini, tim pengacara, kuasa hukum, tetapi saya juga sudah menyiapkan di balik ini semua yang tidak boleh saya ceritakan dulu. Saya sudah menyiapkan, nanti ini harus ditangani secara komprehensif, segera. Karena apa? Karena bukan hanya menyangkut persoalan perasaan Nesa ya? Perasaan Nesa. Bukan hanya menyangkut perasaan orang ibunya atau ayahnya atau saudaranya, tetapi ini menyangkut ketahanan bangsa. Ini menyangkut tentang jumlah orang yang bisa mengancam kehidupan orang lain atau bisa mengancam nyawa orang lain. Jadi peristiwanya sebenarnya ini peristiwa yang sangat berat. Peristiwa yang sangat berat yang kalau ini terus berlangsung itu akan banyak orang yang menjadi korban. Ya kan, menjadi korban. Ya, kita nggak boleh ceritain korban apa ya, tetapi banyak orang yang jadi korban dan harus ditangani. Dan ini adalah peristiwa kemanusiaan, bukan hanya peristiwa moral, tetapi juga ini peristiwa kemanusiaan. Kalau moral saja hanya untuk diri sendiri nggak ada problem. Misalnya AA macarin orang, ya kan gitu, tidak dinikah, orangnya itu ditinggalin sama AA, nggak ada masalah, itu hanya moral saja dan itu sering lakukan kan? Itu nggak ada masalah. Kalau masalah moral, si Made juga beberapa kali mau kawin nggak jadi, tinggalin lagi, nggak ada masalah. Kalau hanya itu, ini kan menyangkut aspek yang ketidaklaziman, tindakan-tindakan yang bertentangan dengan, kalau di Indonesia bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip kemanusiaan. Kalau di luar negeri mungkin bebas-bebas saja. Tetapi tetap di balik itu ada aspek yang dirugikan. Yaitu nanti banyak jatuh korban itu berpenyakit. Penyakitnya nyebar lagi. Dari 1 jadi 12 nanti ada korban baru lagi. Jadi 24 jadi korban baru lagi, 240. Makin banyak kan. Dan tugas kita adalah mencegah sebuah peristiwa untuk tidak menjadi wabah. Kan gitu, Neng ya. Jadi saya ngucapin terima kasih dulu nih. Kalau kemarin ngapain sih curhat ke media sosial, hari ini saya ngomong terima kasih ngomong di media sosial. Walaupun pada akhirnya kalau waktu itu ngomong sama saya langsung jauh lebih baik. Tapi nggak apa-apa kan gitu loh. Dan ini nggak ada kaitan sama pemilu, pilkada. Ini persoalan kemanusiaan. Selain kasus Vina, ada kasus ini juga. Menurut saya ini jauh lebih berbahaya dibanding kasus Vina. Kalau di kasus Vina yang korban seumur hidup 8, walaupun itu juga merampas hak, tetapi ini bisa puluhan orang terampas hak hidupnya yang sehat, terampas hak panjang umur, karena kan bisa ancaman penyakit yang dia bisa turun imunnya, meninggal kapan saja. Ya, Neng, udah kuat mentalnya, tenang aja. Kan sudah tidak sendiri. Iya, kan? Sudah tidak sendiri. Udah mana surat kuasanya? Sudah siapkan, nanti kan tinggal KTP. KTP-nya, sok mana diserahin. Udah, KTP-nya serahin sama buku nikahnya. Di foto aja ada. Buku nikahnya diserahin. Itu apa? Kartu keluarga. Oh iya. Kartu keluarga keluarga. Nanti istilahnya ini apa? Pembatalan pernikahan. Ya. Nah, yang dimaksud pembatalan pernikahan apa? Oh, kamu kan paling ahli kalau pembatalan pernikahan. Ya.
karena dalam aturannya itu apabila dalam sebuah pernikahan terjadi kebohongan atau tipu muslihat yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan dan itu bisa dibuktikan di pengadilan, maka perkawinannya bisa dibatalkan. Kebohongan itu apakah ini termasuk kebohongan? Kan Apa kebohongannya? Kan, dibohongi. Tadinya kan bilangnya biasa-biasa aja, tidak punya apa-apa, kan tidak punya penyakit, tidak punya kelainan dan sebagainya. Ternyata di akhir kemudian hari ada kelainan kan begitu. Apakah misalnya seseorang, ya kan, laki-laki menikahi perempuan, si laki-laki itu tidak mengakui secara terbuka bahwa dia tidak normal sebagai laki-laki. Ya. Artinya tidak menyukai perempuan. Kebohongan. Oh iya. Bohong kan buktinya sampai sekarang tidak dicintai kan gitu ya. Nah, kalau gitu banyak yang laki-laki bohong dong ke perempuan. Oh iya. Awalnya pura-pura mencintai, setelah dinikahi terus ditinggalin. Kebohongan. Kebohongannya bukan kebohongan yang lain, itu bukan kebohongan khusus ya. Bohong juga. Ngaku Ya. bujangan, padahal Ate punya istri. Bohong. Iya. Itu bisa dibatalin. Enggak bisa, itu bisa pidana itu mah. Pidana itu. Biar tidak terlalu tegas. Setelah ini Neng sekarang udah tenang nggak? Sudah jauh lebih tenang, sedikit lebih tenang. Udah tenang ya, udah lebih tenang. Kemudian bisa tidur. Masih subuh tidurnya. Hah? Masih gelisah ya? Ya pasti dong, siapapun ya pasti gelisah. Ngalamun gini penuh rasa takut kan? Apalagi saja Bapak. Udah. Ya udah. Terus kemudian kalau menurut saya Neng patut mensyukuri loh. Tidak terjadi hubungan suami istri. Itu patut disyukuri itu. Ya. Siap. Kan kebayang kalau waktu itu Neng hubungan suami istri, hamil, punya anak. Padahal di balik itu suaminya juga ada yang lain yang Ya. jenisnya sama gitu loh, ya. Ya. Kan bayangin loh, kita ada kehamilan, ada anak. Jauh lebih berat lagi. Jadi menurut saya Neng itu masih dilindungi Allah. Alhamdulillah. Iya kan? Ya. Kan bebannya banyak loh Pak. Iya loh. Amin, ada anak. Dan kita was-was terhadap anak kita. Kenapa saya ngomongin ini? Karena saya beberapa kali nanganin. Cuman belum zaman YouTube. Gitu loh. Saya nanganin berapa kali yang begini-begini. Sampai pada anaknya itu. Cuman kan tidak boleh diekspos, tertutup. Gitu loh. Gitu. Neng alhamdulillah. Bersyukur loh Neng. Jadi kalau hari ini Neng malah bersyukur ya? Jadi kalau kemarin Neng merasa menderita karena suaminya nyuekin, hari ini Neng merasa bersyukur karena dicuekin. Itulah hidup. Terselamatkan. Itulah hidup. Makanya pertanyaan saya kemarin, ngapain sih Neng sedih kalau dicuekin? Kan saya pertanyaan segitu. Justru Neng teh harusnya bersyukur dicuekin, kan Neng masih utuh, jadi masih jadi gadis, pembatalan dilakukan. Bisa. Sekarang mah jadi terbalik ya. Ada hikmah di balik Iya. Harus bersyukur benar. Harus bersyukur. Nanti statusnya jadi tetap gadis kan gitu ya. Jadi tidak janda. Iya, bukan urusan itu, tapi nggak boleh saya ceritain. Bukan urusan itu. Iya. Urusannya bukan urusan gadis, bukan urusan janda. Artinya bahwa dengan Neng waktu itu bilang sakit, kemudian nggak jadi, Neng selamat. Kalau waktu itu Neng tiba bisa bilang hayu, kejadian dan pasti berulang. Bisa jadi Neng hamil. Hari ini hamil yang ke-7 bulan mungkin. Bayangin, Neng tuh sudah terlepas dari sebuah peristiwa yang menurut saya penderitaan paling menderita. Selamat terselamatkan. Hamil dalam posisi punten ya, Neng hari ini insya Allah Neng sehat sekarang. Sekarang bersyukur ya. Nah, orang peristiwa bersyukur itu kadang disadari setelah peristiwa. Gitu loh, orang bersyukur itu kadang setelah kejadian.
Saya ini sedih juga. Secara pribadi saya ini, ya Allah kenapa sih aku harus begini hidup sendiri? Ya Allah kenapa harus jauh dari anak saya? Kenapa ya Allah anak saya paling saya sayangi? Kok sulit ketemu banget ya Allah, kenapa aku harus jauh dari dia? Bertanya loh sama Allah tiap malam. Kalau saya tiap malam bertanya, kenapa aku harus begini? Nah sekarang baru dijawab, oh ini Allah lagi membuka kemudahan bagi saya untuk mimpin banyak orang. Untuk menyelamatkan banyak orang. Dan termasuk ini peristiwa penting yang nanti akan saya jadi kebijakan. Ini ini penting. Ini kita ini kan banyak orang yang penyakit itu lahir kadang dari pernikahan. Anak ini misalnya ibu Ina punya penyakit bawaan ini, laki-lakinya punya penyakit bawaan ini, menikah, kemudian anaknya itu punya gen penyakit. Ya, turunan. Kalau berdasarkan cinta, apapun terjadi. Pernikahan di kita ada ini nggak sih? Ada prosedur misalnya harus pemeriksaan kesehatan nggak? Ada sekarang. Komprehensif nggak pemeriksaan kesehatan? Ada sekarang, bahkan sekarang ditambah, tidak hanya Serius nggak pemeriksaan kesehatannya? Kalau serius. Enggak, saya nanya ini penting. Serius. Serius tuh kan artinya didiagnosa, ya kan, diperiksa darah, urin, jantung, otak. Enggak perasaan. Paling diperiksa gini-gini doang. Darah juga diperiksa. Diperiksa. Iya. Serius itu pemeriksaannya? Iya. Kamu nikah? Udah. Nikah. Diperiksa kemarin, pengalaman kemarin, generasi sekarang. Karena dulu nggak ada tuh. Gimana? Diperiksa? Diperiksa yang perempuan. Laki-laki? Laki-lakinya. Laki-laki juga diperiksa. Terus darah diperiksa. Iya. Segala. Terus dokternya ngejelasin. Ya ngejelasin sedikit, cuma nggak terlalu lebih detail. Jadi pemeriksaan, tapi dokternya tidak memberikan record dari pemeriksaan itu. Ya hasilnya ada recordnya. Diberikan? Dijelaskan? Iya dijelaskan. Kebetulan kamu baik. Baik. Nah ya, Neng dulu diperiksa. Terus? Dua-duanya. Dua-duanya, tapi yang satu di Jakarta. Tapi nggak tahu itu surat keterangan sehat apa. Enggak. Jadi suratnya sudah sama NA itu ya, Oh, diserahkan di sini. salah. Harusnya bukan begitu. Ini mah masing-masing kan? Iya, masing-masing. Neng diperiksa, Iya, diperiksa. laki-laki diperiksa. Iya. Kemudian ketika ketemu Neng laki-lakinya sudah bawa NA surat Iya. keterangan sehat. Iya. Lah bukan begitu. Iya betul. Kalau di sini mah enggak, jadi di sini mah dua-duanya. Purwakarta mah. Iya, harusnya kan dua-duanya pada lab yang sama, pada dokter yang sama. Kemudian nanti duduk berdua. Dokternya memberikan penjelasan. Si pria ini bahwa penyakit bawaannya ini. Si perempuan ini penyakit bawaannya ini. Ini mah formalit. Kan? Formal. Jadi Ini sudah alasan lengkap bisa NA-nya. NA-nya NA mana? Bandung. NA Bandung. Kantor KUA mana Bandungnya? Alamatnya di mana? Cidurian. Ciduria. Cicadas. Surat keterangan sehatnya dari mana? Dari Jakarta kayaknya. Oh, dari Jakarta. Iya. Dokternya dokter mana? Saya kemarin lupa, tapi udah diminta ke KUA. Sudah minta ke KUA. KUA mana? Negeri Kaler apa itu teh ya, yang di dekat gedung Sigrong itu. Oh, di Gedung Sigrong. Ya. Berhubung KUA Kecamatan Kota. Ya, berhubung kemarin. Ya nanti saya Minggu. harus datengin. Itu record kesehatannya dari mana? Iya. Kalau di Purwakarta udah bagus. Purwakarta itu sama-sama suami istrinya dibawa ke puskesmas. Walaupun record penyakit tertentu kan tidak boleh disampaikan, Oh, iya. ya kan? Iya. Karena itu rahasia Rahasia. dokter. Tapi kan dokter pada calon istrinya harus disampaikan. menjelaskan nggak? Harus dong. Harus, bahkan sekarang. Misalnya si A ini punya penyakit yang penyakitnya tidak boleh dipublish, menjadi rahasianya dokter, Ya. dilindungi undang-undang kesehatan, gitu kan? Ya. Dia punya calon istri, kemudian calon istrinya itu harus nggak si dokter ini menjelaskan tentang suaminya? Harus lah. Harus. Ini pengacara yang jelasin. Iya, karena itu kan meskipun privasi ya pribadi ya, tapi ini kan untuk kebaikan bersama dan itu tujuan bersama. Dan kalau di Purwakarta itu sekarang ada syaratnya untuk konseling, jadi tidak hanya
tidak hanya kesehatan secara fisik, terus juga kalau apalagi yang kurang umur itu ada konseling sekarang di Balai Titirah dulu yang Ya, oke, itu mah yang saya bikin dulu. Ya. Oke, bukan konseling ini gini loh. Pak. Dari sisi hukum saya kan belum ngerti hukumnya. Dokternya harus menjelaskan nggak? harus. Misalnya gini, Bu, Neng tuh punya suami. Ya, Nah, calon kebetulan suami. punya calon suami. Calon suami Neng tuh punya penyakit Ya, ini betul. yang berpotensi Iya. kalau nikah sama Neng menular pada Neng. Betul, harus. Dan nanti akan menjadi menular pada anaknya. Betul. Kalau Neng kena nanti anaknya kena. Ya. Seperti pernah saya tangani di Kecamatan Pondok Salam dulu. Satu laki-lakinya orang Bekasi, dua perempuannya orang sini. Yang orang Bekasi ini membawa penyakit. Itulah fungsinya pemeriksaan. Tidak diperiksa dulu, kan langsung nikah. Nah, waktu itulah saya membuat kebijakan di Purwakarta, kalau nikah diperiksa dulu kesehatannya. Karena saya ini bawa penyakit, nikah sama perempuan orang Pondok Salam, akhirnya ininya kena penyakit, punya anak juga kena. Harus jelasin. Betul. Itulah fungsinya pemeriksaan. Sehingga pemeriksaan itu, hasil pemeriksaan itu kan harus disampaikan Kedua belah pihak. kedua belah pihak. Nah, Itulah Neng, kenapa harus ada pemeriksaan seperti itu fungsinya. Neng waktu itu ini enggak. Siapa dokter yang mengeluarkan surat keterangannya? Dari klinik ya, Mas. Kita tidak terlalu membaca detailnya gitu, karena waktu itu kita langsung masukin aja ke MAP, langsung urus-urus ke KUA dan kayak BKKBN segala. Ini ada pidananya loh. Kena. Kalau misalnya si dokter itu memberikan surat keterangan tidak yang sebenarnya. Gitu loh, Bu. Klinik yang mengeluarkannya ada di KUA berarti data klinik. ada sudah diminta. Nanti kita mau kejar. Ibu udah dapat? Berhubung kemarin pas diminta hari Minggu katanya kantornya tutup, hari ini beliau sampaikan bisa Ya udah, nanti dampingin saya. Kan sekarang kita ke dinas kesehatan dulu, ya kan, record lah gampang. Kemudian setelah itu kita ke KUA-nya untuk meminta keterangan klinik mana yang memberikan keterangan pada Mr. D, gitu ya. Mr. D kan ya, Mr. D itu klinik mana yang memberikan keterangan, kok bisa memberikan keterangan klinik pada orang yang gitu loh, kita duga gitu loh, gitu ya, ya kita duga lah, udah nggak usah jelasin, hanya telanjang. Alhamdulillah, Neng. ada hikmah. Ada hikmahnya. Kemarin mah melamun, kenapa suami saya tidak ngapa-ngapain pada saya. Dikuasakan aja tuh ke Kawan mana dasar. Tuh kau meninggalin gue heran. Ampun. Ya, kan? Jadi Neng mah waktu itu mah cemburu kan, cerita di pik. Ini kamu kenapa ya? Kebayang kalau ke Neng waktu itu. Iya. Justru itu yang bikin dia semakin sekarang kayak move on, istilahnya. Oh ya udah, berarti Allah sayang sama saya. Iya. Iya. Sekarang lebih ke situ pemikirannya. Iya. Kalau kemarin masih berpikir malu menanggung, masih muda jadi janda gitu ya. Itu yang menjadi. Enggak, sekarang masih gadis Iya. kok. Maksudnya Mau tapi nggak jadi, sakit nggak jadi. ditinggal Udah habis Made, sayang kamu belum pernah sakit nggak jadi. Kalau si Made kalau bilang perempuannya sakit nggak jadi nggak, Om? Terusin Bang. Tapi termasuk baik loh ini, apa namanya, suaminya ya, suaminya termasuk baik, bilangnya AA. Sakit udah, kalau sakit mah nggak jadi. Itu kalau si Gilang, Om, kira-kira Gilang. Kalau dibilang Habis, sakit Pak. terus Langsung dihabisin sama Gilang. Eksekusi lanjutan. ya biar nggak terlalu tegang lah. Itu ya sudah, nanti apa namanya, kantor KUA Purwakarta berarti di depan Pemda ya? Ya. Dekat gedung Golkar. Enggak, sekarang mau digolkan. Oh berarti sampai lewat Bu. Sebelum ke Diskes kita ke KUA dulu. Yang di samping Golkar. Ya. Ya udah. Pindah ke situ.
Ya kita ke kantor KUA memastikan ini perlu ya, karena ini layanan publik ya, boleh diliput kan? Karena ini layanan publik, menyangkut transparansi dan menyangkut kehati-hatian orang dalam melakukan pernikahan, termasuk kehati-hatian orang untuk mendapatkan surat keterangan. Di kita mah biasa, surat keterangan dokter sakit untuk tidak kerja, dokter ngeluarin sakit, padahal mah kercager di imah kerulin. Ya udah, kita ke kantor KUA, habis itu nanti ke dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan Neng bisa terus pulang ke Pleret, saya ke Bandung menjalankan aktivitas. Oke, itu nomor handphonenya udah di Bapak tadi. Udah aman. Ayo Neng, siap. Saya alhamdulillah. Bangga. Ya. Diangin. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Saya ke kantor urusan agama, bukan mau kawin ya. Yang minumnya sumbi, sehat. Mangga diisi buku tamunan. Mana teh? Ada di Manggalingi. Iya mas, orangnya tuh kudu pakai sound system. Ada yang itu. Kan umur kan itu. Pokoknya dijamin. Nunggu boy kita bapil. Aduh. Prof Pak. Nah, Prof. Wah, Kiai Damal. Alhamdulillah. Terkadang nganggoson. Jadi gini. Ini yang nikah, kemudian curhat. Karena laki-lakinya ternyata bukan laki-laki normal. Oh iya. Jadi senangnya tidak pada wanita. Oh yang gitu. Kemudian kan ada sesuatu yang tidak boleh diceritakan, kan itu. Skip. Ceritakan. Saya ingin ngecek, kan nikahnya di Gedong Sigrong. Si laki-lakinya itu bawa surat keterangan dari kesehatan. Kesehatan Puskesmas. Nah itu yang ngeluarinnya mana? Itu. Tanggal berapa nih kayaknya? Tarik teh. 24 Februari. Di sini urusan apa? Ya, di Balai Nikah. Ada pasangan di itu aja. Di ruang itu. Sini ruang ini. Ini sok. Di sini Neng. Saya yang sini Neng. Sok. Sama tugasnya. Iya. Atas nama siapa? Nesha. Saya pensiun 2 tahun deh. 2 tahun deui. Upami Biojana mah masih 8 tahun deh. Oh. Ayeuna si Ece di mana? Di BBC 2 Ngajarna. Mohon. Jantan Kapuhuna. Oh, terus kepala sekolah. Wah. Nesha. S-nya 2. Salsa ininya Salva pakai P. S. O E. Ini kan F. Nikahnya tanggal 24 Februari. 2024 ya. Oke. Saya cek dulu registernya ya. Saya tunggu ya. Emang kalau pernikahan ada persyaratan keterangan kesehatan? Ada ya. Ada. Berarti yang meriksanya harus benar kan? Iya. Nggak boleh asal-asalan. Betul. Udah, sok, nggak tinggal nunggu. Benar ya? Oke. Jadi gini, sok ini penjelasan nih komponen keterangan sehat dari para pihak yang akan nikah itu apa aja? Ya biasanya kan cek untuk kesehatan reproduksi kayak gitu kan. Kalau darah, ada penyakit turunan, ya, narkoba, hanya belum secara komprehensif ya. oh, Baru hanya beberapa komponen aja ya biasanya. ya nanti 2024 Teng saya memimpin pemeriksaan kesehatan total dan Pemprov yang biayain. Saya nggak mau orang Jawa Barat sakit menular turun pada anaknya. Jadi nanti di setiap kabupaten ada lab yang ditunjuk. Kita kan lab pemerintah juga udah baik. Penipuan jenis kelamin kan tidak terdetek kan? Iya. Gitu. Harusnya ada komponen psikologis kan. Kayak sekarang yang lay misalnya gitu kan terdetek. Kan gini, laki-laki sama perempuan nikah harusnya pada lab yang sama. Kemudian dokternya nanti memberikan penjelasan. Calon suami Anda ini punya penyakit ini.
secara medik umurnya sekian. Iya. Nah, nanti kalau ini menular pada anaknya, bersedia nggak nikah? Kan itunya. Ayeuna naon sok aja jelaskan. Pan aja mah ngagolomreng sorangna. Keterangan kesehatan apa saja komponen yang diperiksa? Eta teh tipe puskesmas Kang Dednya. Janten nampilna teh kita mah cukup secari kertas. Biasanya cuma tinggi badan, berat badan, golongan darah, hemoglobin, tidak jauh dari itu. Gitu nu abdi kuningan mah. Hanya itu. Iya, Bukan betul. pemeriksaan lab, Nggak tahu, otak. Wah, itu mah kayaknya harus lebih mendalam lagi menurut. Kan yang harus dihindari itu adalah ketika dia menikah, Betul. kemudian misalnya suaminya punya gen penyakit yang bisa diturunkan pada anaknya. Iya. Saya jadi bupati itu dulu, suaminya punya penyakit pokoknya yang berbahaya banget, nikah sama orang Pondok Salam. Ibu nak kena, budak nak kena. Ya, tapi komponen pemeriksaannya rada awis gitu ke publik gitu. Menjadi murah kalau setiap kabupaten nanti punya lab sendiri. Setuju nggak? Di atas pisang. Nanti begini, harus dibawa diperiksa ke lab dulu. Bila perlu labnya ada tiap kecamatan. Gimana? Siap. Oh, kebetulan petugasnya Pak Taufik, berkasnya sudah ada, mau nggak? Mana Kang Ded? Tinggal berkasnya. Nah, iya, berkasnya sudah ada. Kesehatan dulu, kesehatan sama Neng dia. Kesehatan. Nah, Oh. jadi gitu Kang Ded, tidak jauh-jauh Surat sampai. keterangannya dikeluarkan oleh bukan ini mah, oleh RT. Pengantar, Pengantar itu mah RT. pengantar. Pengantar RT. Ijazah. Ijazah. Nah, akte lahir. lahir, akte lahir juga. Nah, surat Surat keterangan sehat dikeluarkan oleh KMC Jalan Ciputra nomor 115 AB Bandung. Nah, ini dari Oke. Jatin laki-laki. Surat kesehatannya dikeluarkan Ya. oleh Mungkin ini KMC klinik. Surat keterangan sehat. Jadi yang ngeluarin surat keterangan sehatnya adalah klinik KMC Jalan Ciputra nomor 115 Bandung. Sehat katanya. KMC klinik. Klinik KMC ya. Jalan Ciputra berapa Neng? Sebutin sama Neng. Nah, ini yang perempuan nih hasil lab. Ya, ini perempuan mah gak ada masalah. Nah, ini ya. Oh, perempuan mah di lab. Nah, ini ada. Di lab. Nah, Oh, di lab. Purwakarta mah di lab. Apaan dulu zaman saya di Purwakarta? Nah, di Purwakarta mah di lab. Di Bandung, aduh katinggalan ku urang. Urang kota eta. Klinik KMC. Ya, sudah Neng ya. Sudah hanya surat keterangan dari KMC. Sudah? Tugas saya sekarang ngantar ke dinas kesehatan. Habis itu saya harus Bandung. Oh iya. Ayo kita jam 11. Salam. Menang merek. Daya hubungan dan milih daya. PNS mah menang berkampanye. Menang sote milih. Siap. Alhamdulillah. Pengantin baru, Pak. Mana calonnya? Wah, ini yang baru menikah. Umur berapa? Mana Pak? Kamera lah. 22 ini. 22 sudah bekerja belum? Sudah menghasilkan berapa liter per hari? Liter. Cukup untuk sebulan. 1 liter sehari bisa. Udah aman. Ini 22 tahun kamu laki-laki udah nikah ih. Terlalu muda laki-laki mau. 25 atuh. Apa-apa. Kurang mana? Ini? Dian Anyar. Nikahnya kapan? Tadi barusan. Oh, di sini nikahnya? Oh, nikahnya di sini. Barusan Di KUA. Enggak rame-rame. Bagus. Nikah nggak usah rame-rame, nggak usah mahal-mahal, itu boga duit mah. Langsung deh. Nah, itu boga duit mah nomor 1. Ya boleh dipoto. Aduh, nih saya. Tuh nikah. Liatin dong fotonya. Balik deh. Balik deh. Lihat sini, lihat kamera. 1, 2. Oke. Nih, saya kondangan. Nih. Milik aja dah. Harus milik. mau dipoto, Pak. Alhamdulillah. Mas Alim. Ya, sok, ayo.
Ya, nuhun. Makasih Bapak. Ya. Pak Haji, Dan bangunan enggal. ya abdina bade teras. Ayo nuhun. Yes. Ya, jangan beli baso. Nah. Nuhun. Pak Haji, kawan. Alhamdulillah. Ya. Nuhun saya. Mau aturan kurang. Ya Allah ka dia. Waduh. Ini saya dulu waktu saya muda suka nginep di kantor Golkar. Ini temen saya. Sekarang di sini, Pak. Ayeuna gaji geus sabaraha ayeuna? Ya, lumayan aja, Pak. Ya, rezekina bawa. Biar sehat semua. Alhamdulillah. Sing cager keluarganya. Ini teman saya ini. Alhamdulillah. Ya, non. Saya selamat ya, Pak. Mang Sadi. Dadah, Popi.